Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya, Yusuf Hamzah. Pada pagi ini saya akan menjelaskan materi tentang memperkenalkan budaya Jawa di Indonesia. Budaya Jawa yang dimaksud di sini adalah segala sistem norma dan nilai yang meliputi sistem ada religi, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, kepercayaan, moral, seni, hukum, adat, sistem organisasi masyarakat, mata pencarian, serta kebiasaan masyarakat Jawa yang hidup di Pulau Jawa atau yang berasal dari Pulau Jawa itu tersebut. Nah, sekarang coba sebutkan budaya Jawa apa saja yang ada di Indonesia. Nah, benar kamu, nak. Salah satunya itu ada alat musik gamelan, ada angklung, terus ada juga budaya seperti makanan yang ada di Jawa atau pakaian adat yang ada di Jawa. Nah, jadi contoh makanan yang ada di khas daerah Jawa, misalnya ada soto Lamongan, terus ada juga nasi tiwul, ada juga gudeg Jogja. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang budaya Jawa yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada budaya wayang Jawa yang ada di Indonesia. Masyarakat Jawa dalam berintrospeksi atas kejadian yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, gemar mengaitkannya dengan cerita-cerita dalam wayang. Hal tersebut digunakan sebagai upaya menghibur diri. Terus juga tunjukkan wayang itu sebagai suri tauladan bagi kehidupan manusia yang ada di Indonesia, terkhususnya di budaya Jawa. Kata wayang sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Dalam bayangan ini, jika dilihat dari arti filsafatnya, wayang merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia. Misalnya, seperti sifat murka, serakah, pelit, bijak, dan lain sebagainya. Wayang dibuat dari pahatan kulit atau kayu dan digunakan untuk menampilkan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama tradisional. Pemain wayang dikenal dengan istilah dalang. Pada sebuah pagelaran wayang, seorang dalang dapat menyelipkan berbagai ajaran kehidupan, moral, dan sebagainya. Ajaran tersebut dapat fungsi untuk mendidik anak-anak. Selain itu, juga keterbukaan penafsiran dalam wayang juga bisa dijadikan sebagai sarana pendewasaan berpikir. Pengidentifikasian tersebut dapat ditunjukkan dengan pemberian nama. Selain pemberian nama, kadang juga penyerupaan diri manusia dengan tokoh-tokoh wayang juga diberikan kepada orang lain yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya tokoh Semar. Tokoh Semar adalah pengetahuan dari para kesatria yang luhur budinya dan baik pekertinya. Nah, coba kalian sebutkan tokoh yang ada di dalam wayang selain Semar itu apa aja ya? Nah, betul sekali. Selain ada Semar, ada juga Petruk, Bakok, Kandi, Arjuna, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di bagian bentuknya ya anak-anak. Pada pagelaran wayang kulit, syarat dengan nilai-nilai dan petuah hidup bagi manusia. Wayang kulit merupakan refleksi budaya Jawa dalam pengertian sebagai pencerminan dari kenyataan kehidupan, nilai, dan tujuan kehidupan, moralitas, harapan, dan cita-cita kehidupan orang Jawa. Sebagai suatu kebudayaan, dalam wayang terkandung ajaran-ajaran bagaimana hidup itu harus dijalani. Melalui cerita wayang, masyarakat Jawa memperoleh gambaran kehidupan mengenai bagaimana hidup sesungguhnya dan bagaimana hidup seharusnya. Wayang sebagai kehidupan rohani masyarakat Jawa berisi nilai-nilai luhur yang dapat membantu manusia dalam melangsungkan dan mempertahankan hidupnya, sehingga ia dapat mencapai kesempurnaan hidupnya
yakni dapat membentuk dirinya sendiri dan dapat menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Sekian pembelajaran dari saya dengan tema memperkenalkan budaya wayang Jawa yang ada di Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil sisi-sisi nilai positif dari pertunjukan wayang budaya yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.